podcast kali ini kita mau ngobrol santai dengan Michael Lembong, seorang pengusaha muda yang sukses di bidangnya tato artis, yang sudah sangat terkenal ya di Manado maupun di Bali. Jadi kita langsung aja, Bro Mike, gimana efek COVID-19 so far nih di kerjaan? Jelas kena juga sih dampaknya. Sebelumnya kan kita di Bali kan ya tahu sendiri ya. Memang hampir 80% penghasilan dari sektor pariwisata. Ya. Ya jelas berdampak banget lagi. Terus? Jadi waktu itu pas ya pertama-tama kita masih anggap ya kalau waktu kita pertama-tama belum banyak konsumsi televisi masih biasa-biasa aja. Oh gitu. Tapi karena mungkin dunia sudah mulai mencekam dan pemerintah juga akhirnya melakukan lockdown atau PSBB, akhirnya H-3 pas kita lihat-lihat, wah Bali kayaknya udah mulai sepi nih. Baru-baru udah nggak ada orang, NATO udah 80% cancel. Akhirnya H-3 cabutlah ke Jakarta. Oh gitu. Ya cabut ke Jakarta. Karena kayaknya udah sesak napas tuh di Jakarta. Banyak halangan apa segala macam, akhirnya kita move lah ke Manado ya kan. Kalau Manado kan ya 80% orangnya kayak orang-orang Australia tuh, doyan tato semua tuh. Tapi maksudnya keadaan di sana aman dengan kondisi pandemi? Kalau di sini sih kelihatannya sih orang-orang karena mungkin udah berlangsung sekian lama, orang-orang udah nggak terlalu gimana-gimana banget sama paranoid ya, udah sama paranoid. COVID. Jadi ya di sini udah nggak terlalu, cuman mereka ya tetap itu sih standar protokol kesehatan. Standar penanganannya masih dijalanin pakai masker, kayak gitulah. Nah, dari wartawan pernah kerja juga di Jepang, pernah kerja di Ceko, sekarang menekuni bidang tato artis. Bisa di-share sedikit nggak, Bro? Ya, itu kan mungkin bagian dari proses ya. Setelah kita mencoba sana-sini, ya mungkin bagi sebagian orang, wow. Tapi kan yang jalanin hidup, yang ngerasain kan gue sendiri tuh. Gue harus tetap hidup menurut passion gue lah. Okay. Sementara itu walaupun udah keluar negeri ya kita sebenarnya nggak kerja menurut passion kita. Ya kurang. Perasaan puasnya kurang. Karena gue juga nggak mau menyia-nyiakan talenta dari Tuhan. Ya sudahlah, balik lagi ke awal mula menggambar. Dan akhirnya memilih gambar tato ya, jalan tato ya. Mungkin itu di situ ya mendapatkan puasan lah. Walaupun dari segi materi ya seperti kebanyakan seniman mungkin ya mereka bukan yang munafik dengan materi sih, cuman mereka lebih nomor dua ya, bahagia mungkin. Tarif paling gede berapa nih so far? Oh ya, sebelum kita ke tinggi, kita yang paling rendah dulu ya. Oh, paling rendah dulu, oke. Paling rendahnya kan? Ya awal mula mungkin ya karena kita juga masih proses belajar ya, kita kadang-kadang juga nggak dibayar. Pernah gratis ya? Tapi karena memang gratis, karena gue memang niat pengen belajar, akhirnya belakangan ini setelah beberapa tahun menetap di Bali, akhirnya tarif tertinggi mungkin 25 juta ya buat full back ya. 25 juta untuk full back ya. Full back ya. Full back ya. Full gambar di belakang. Nah, ada nggak momen paling berkesan selama nato orang nih atau klien? Ya, kalau untuk tato itu sendiri memang sangat berbeda dengan seni yang lain ya, seni menggambar yang lain ya. Kalau seni menggambar yang lain mungkin kita menggambar di benda mati, misalnya kertas atau kanvas. Kalau ini kita menggambar di manusia gitu loh, hidup. Dia bisa merasakan rasa sakit, sedih, senang. Nah,
Nah, jadi itu mungkin terus zero tolerance untuk kesalahan gitu ya. Jadi nggak ada ampun untuk kesalahan. Jadi ya, setiap kita gambar kan orang beda-beda dari mana-mana aja. Jadi momen-momen kayak gitu banyak. Cuman Berkesan. yang paling buruk sih, yang paling Oke. buruk sih yang cerita yang buruk-buruknya dulu ya. Kalau yang berkesannya atau yang asik-asiknya ya lumayan banyak. Oke, yang buruk. Nah, yang buruk itu mungkin tahun lalu ya. Gue natoin, kebetulan dibokong wanita cantik. Dibokong. Ya, bokong wanita cantik. Terus lagi asik-asik yang gambar, tiba-tiba dia kentut. Fuck banget itu. Itu nggak bakalan lupa itu. Terus ternyata orang bule juga itu kentutnya bau, walaupun dia cantik. Jadi jadi bisa dikata luarnya bagus tapi tetap. Ya sebenarnya masih banyak ya yang bisa kita bahas, cuman karena waktu yang sempit di IGTV soalnya cuma bisa 8 menit bro. Nah jadi terakhir, ada tips buat kaula muda yang lagi berjuang cari zona nyamannya masing-masing bro? Ya tips-tips standar sih sebenarnya itu tips-tips itu kalau gue jalanin dari sekian banyak pas kelar sekolah tuh waktu itu banyak keinginan, pengen begini pengen begitu, pengen ngelakuin seperti orang ini akhirnya entah gue apa, gue cari dulu passion gue apa sih sebenarnya, tujuan gue hidup gue apa. Dari sekian banyak gue merenung, oh ternyata gue harus carilah tujuan hidup gue biar ya ketemu. Jadi dengerin suara hati lo. Kalau udah ketemu lo lakuin itu benar-benar, lo percaya ntar lo pasti dapat manfaatnya. Lo bakalan ya lo bakalan bisa tersenyum dengan hal itu. Oke. Udah bukan materi lagi tapi tersenyum. Ada kesenangan sendiri ya. Nikmati proses aja, nikmati proses. Oke. Lo tiba-tiba lo akan berada, oh ternyata yang selama ini gue kejar menurut passion gue, dia akan membuahkan hasil. Itu ya tipsnya gitu aja ya. Terus terus bergerak aja, kejar mimpi lo, tapi ya mimpi yang bisa diukur aja. Jangan terlalu mimpi muluk-muluk, mimpi yang bisa diukur. Kalau menurut gue sih ya, lo bisa ngukur. Lo kenali diri lo, ntar lo pasti bisa ngukur kemampuan lo. Ya udah, kejar aja terus tuh, jangan belok-belokin, karena semakin banyak belok, semakin banyak cabang, lo bingung nanti di persimpangan, malah bingung jadinya. Gue dulu bingung kayak gitu, kebanyakan keinginan, sini bisa, ini akhirnya bingung sendiri. Akhirnya makanya milih jalan tato, ya itu dia. Dan tanpa kerasa ya udah, gue udah enak lah, udah bukan enak sih, udah pas lah, udah cukup bersyukur sama jalan yang ditunjukin sama Tuhan. Ya gue pikir sih ini ya petunjuk atas petunjuknya sih, bukan gara-gara kekuatan gue sendiri. Dia yang nunjukin nih jalan lu di sini. Ya sudah, ikutlah, ikuti itu. Ya udah. Akhirnya sampai sekarang ya, walaupun kedengaran bagi orang sebagian, oh tato nih, ya gue bisa ngidupin anak istri lah. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Oke, thank you.